senyawa dengan rumus umum eh, mengandung atom C, atom H, dan atom O. Oke, itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada dia rumus umumnya CnH2n tambah 2O. Ini bisa termasuk ke dalam alkohol, dan yang kedua bisa masuk ke dalam ether. Oke. Yang kedua ada rumusnya CnH2nO. Ini bisa masuk dia aldehid, bisa masuk senyawa keton. Kemudian yang ketiga CnH2nO2. Ini bisa masuk ke dalam asam karboksilat dan bisa masuk ke dalam kelompok ester. Jadi kalau melihat rumus C3H8O, maka kalau kita masukkan C-nya 3 kemari, misalnya ini 3, maka ini menjadi 6 O2, berarti nggak cocok karena di sini kan hanya 8. Jadi kalau kita coba satu persatu di antara yang 3 ini, itu nanti paling cocoknya kemari. Kalau C-nya 3, maka nanti hanya ada sebanyak 2 kali 3 tambah 2, 8O. Berarti C3H8O ini bisa termasuk ke dalam alkohol dan bisa masuk ke dalam senyawa ether. Oke, alkohol atau ether. Maka pilihannya kan itu adalah all, ether, all. Oke. Dan jumlah atom C-nya itu harus ada 3. Ya. Jumlah atom C-nya itu harus ada 3. Jadi pertama kita cek dulu jumlah atom C-nya. Jadi ini jumlah atom C-nya ada 3, propanol ya. Ini ada 3 atom C. Ini juga ada isopropanol, 3 atom C. Nah, ini dimetil ether. Metil itu ada 1 atom C ya, dan metilnya ada 2, berarti nanti ini atom C-nya ada 2. Etil itu 2, metil itu 1, berarti ini juga 3C. Baru propanol ini juga 3C. Maka dari jumlah atom C-nya di awal bisa kita eliminasi jawaban yang C, itu cuma 2 atom C-nya. Nah, terus perbedaan antara alkohol sama ether itu adalah kalau alkohol direaksikan dengan PCl3 bisa, ini tidak. Direaksikan dengan natrium bisa, direaksikan dengan kalium bisa, dan ini ciri khasnya menghasilkan gas H2. Sementara yang ini tidak, yang ini tidak. Kemudian kalau direaksikan dengan KMNO4 atau K2Cr2O7 ya, ini bisa, dan ini disebut sebagai reaksi oksidasi. Sementara ether itu tidak. Nah, jadi kita lihat di sini, jika dioksidasi dia menghasilkan aseton ya. Berarti jika dioksidasi menghasilkan aseton, berarti dia bisa dioksidasi. Jadi karena dia bisa dioksidasi, sudah pasti jawabannya adalah alkohol, bukan ether. Maka jawaban yang D bisa kita eliminasi. Nah, sekarang tinggal kita lihat reaksi oksidasi alkohol. Oke. Jadi reaksi oksidasi alkohol itu nanti kalau dia alkoholnya adalah alkohol primer, dia nanti itu akan menghasilkan aldehid. Kemudian kalau dioksidasi lagi akan menghasilkan asam karboksilat. Ciri khas dari alkohol primer yaitu adalah namanya itu mengandung angka 1 alkanol, gitu dia. Nah, sementara di sini hasil oksidasinya bukan aldehid tapi keton, aseton kan. Itu adalah ciri khas daripada alkohol sekunder. Jadi kalau dia alkohol sekunder itu nanti akan menghasilkan
keton. Jadi kalau dia alkohol sekunder itu ciri khasnya adalah dia ada olnya tapi angkanya ini bukan 1. Nah, jadi sudah pasti otomatis bukan yang ini ya. Maka tinggal ini nggak jelas, tinggal yang B sama yang E. Coba yang B kita periksa ya. Yang B itu isopropanol, berarti itu adalah isopropil yang mengikat OH. Oke. Jadi ini nama lainnya nanti adalah 1 2 3 2 propanol. Jadi nama lain daripada isopropil alkohol atau isopropanol itu adalah 2 propanol. Jadi ini jelas bukan alkohol, ini adalah alkohol sekunder. Maka jawabannya nanti itu adalah yang B.